Tak sengaja menabrak preman, David melihat penglihatan penculikan 4 gadis. Meski preman itu tampak kekanak-kanakan, David tetap khawatir pada putranya. Ternyata, David punya kemampuan khusus melihat kejahatan pelaku saat bersentuhan fisik. Tak hanya itu, ia juga memiliki tubuh abadi yang kebal senjata tajam maupun peluru. Ia tak pernah berdarah, bahkan menjadi satu-satunya yang selamat tanpa luka dalam kecelakaan kereta api maut. Benar saja, putranya mengonfirmasi 4 pemandu sorak hilang misterius. Usai mengetahui ciri mereka, David melacak pelaku namun meremehkan kekuatannya. Ternyata, pelaku mengidap 24 kepribadian ganda yang bisa berubah sewaktu-waktu. Terkadang ia menjadi wanita menggoda atau anak nakal. Inilah yang David lihat di jalan. Namun yang paling menakutkan adalah kepribadian binatangnya. Saat itu David tak menyadarinya. Mengenakan jas hujan, ia menyelinap ke pabrik tua dan menyelamatkan keempat gadis itu. Sebelum mereka kabur, kepribadian binatang pelaku terbangun. Ia memanjat pipa bak buas, gerakannya lincah dan kekuatannya melonjak. Melihat hal itu, David segera menyuruh para gadis untuk melarikan diri. Namun meja yang dilemparkan membuat mereka tidak punya tempat untuk kabur. Untuk menghadapi orang ini, David terpaksa menyerang sang binatang. Tapi ia sama sekali bukan tandingan lawannya dan langsung dipeluk erat dari belakang hingga kedua tangannya terjepit. Untuk melepaskan diri dari cengkeraman itu, David yang memiliki tubuh abadi pun terpaksa melompat dari lantai 8 sambil membawa lawannya di punggungnya. Mereka sempat lolos dari cengkeraman lawan. Namun saat bersiap bertarung lagi, cahaya terang muncul menyilaukan, membuat Kevin jatuh dan kepribadiannya berubah jadi remaja. David berniat kabur, tak sadar polisi sudah mengepungnya. Ternyata, sejak punya kekuatan super, David diam-diam membantu putranya menegakkan hukum dan membasmi penjahat kota. Namun tanpa disadari, ia telah lama diincar polisi. Namun yang aneh adalah, bukannya ke polisi, mereka justru dikurung di sebuah rumah sakit jiwa yang tertutup rapat. Kevin ditempatkan di ruangan penuh lampu sorot yang membuatnya sangat ketakutan. Ketakutan ini ternyata berasal dari trauma masa kecilnya. Saat ia sembunyi dari ibunya, ia selalu dicari dengan senter yang sangat terang. Sementara itu, David dikurung di ruang penuh senjata air kuat karena ia pernah hampir tenggelam dan memiliki ketakutan yang sangat besar terhadap air. Dokter di sana sangat yakin bahwa kekuatan super mereka hanyalah akibat dari delusi berat yang mereka derita, sehingga ia memutuskan untuk memberikan perawatan khusus kepada keduanya. Keduanya sempat mencoba kabur, tapi selalu gagal. Pagi itu, saat petugas antar makan, Helen melihat David di seberang. Mereka bertatapan, seakan bersaing, tapi mereka tetap tak bisa keluar dari ruang ini. David nyaris sesak napas kena air, sementara Kevin tak tahan cahaya silau. Di RSJ ini, ada juga tuan kaca yang butuh perawatan khusus. Dia terus mencari David, tega mengorbankan orang lain. Sejak kecil, ia menderita osteoporosis parah. Benturan kecil saja mematahkan tulangnya, hingga ia tak punya teman. Sosok introvert ini mengisi harinya membaca komik, lalu terhanyut dalam ceritanya sampai terjebak di dunianya sendiri, dan merasa dirinya pahlawan super. Namun, takdir mempermainkannya dengan kejam. Meski hidupnya sulit, ia tetap percaya, jika dirinya sudah jadi orang paling rapuh di dunia ini, ia yakin ada orang terkuat di dunia, maka ia mencarinya di mana-mana. Demi tujuan ini, Elijah menempuh cara ekstrim dengan menciptakan berbagai kecelakaan maut. Banyak nyawa melayang karenanya. Setelah puluhan tahun, Elijah akhirnya menemukan David. Namun tak disangka mereka justru dikurung di RSJ yang sama. Elijah dianggap paling berbahaya sehingga ia terus disuntik obat penenang dosis tinggi agar tidak kabur. Kamera pengawas dipasang memantau geraknya. Elijah hanya terpaku di kursi roda, pasrah. Putra David datang mencoba menyelamatkannya. Ia bilang pada Eli bahwa